Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Kami beribadah, kami memuji, kami menyembah karena Engkau telah mengasihi kami. Bukan sebuah kewajiban, tapi karena kami banyak menerima kasih, maka kami banyak berbuat kasih. Yang banyak diampuni, tentunya banyak berbuat kasih. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Urapi hati kami jadi tanah yang subur bagi firman Allah. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati. Berkata, lebih mantap lagi katakan. Sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Shalom. Yang di rumah juga shalom. Gimana kabarnya? Amin, diberkati Tuhan, haleluya. Tepuk tangan paling meriah. Silakan duduk saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Nah, saudara, saya mau melanjutkan karena ini tahun panen raya, ya. Ini tahun panen raya, Bapak Ibu. Pak, dua penghalang orang panen. Yang pertama karena dia tidak nabur dan tidak nyiram. Yang kedua, dia udah nabur, dia udah nyiram, tapi dia berpikir panen adalah upaya diri sendiri. Dua ini yang menghalangi orang, kenapa orang tidak panen. Saudara, saat saya di Denpasar kemarin, satu jemaat, saudara, habis makan bakwan Surabaya, saudara. Jemaat ini tanya ke saya, Pak, gimana bisa membedakan benih, roti, dan jelai? Saya nanya, kamu nggak tahu? Enggak, Pak. Gimana bisa membedakan benih, roti, dan jelai? Jemaat ini dia punya usaha, masih muda. Dia baru pindah dari Lampung, saudara. Dia mulai usaha jadi supplier kopi. Jadi masukin kopi, saudaraku, ke kafe-kafe. Dia tanya ke saya, Pak, gimana saya bisa bedain ini benih, ini roti, ini jelai? Saya bilang begini, anggaplah kamu punya penghasilan atau gaji atau keuntungan sebulan 5 juta. Nah, dari 5 juta itu kamu gak bisa bedain, belum Pak? Gampang. Dari 5 juta itu kamu punya persepuluhan berapa? 500. 500 itulah benih yang kamu harus tabur. Kok gak amin ya? Kenapa kalau gue ngomong perpuluhan Anda aminnya fales ya? Ini benih. Loh saudara, saya ngomong begini, dia nanya, saudaraku disaksikan oleh staf full timer yang ada. Saya menjelaskan, ya. Benih kamu yang pertama adalah 500.000 itu. Kemudian setiap minggu kamu ibadah, kamu punya uang jajan 90%. Untuk ngopi, untuk makan, untuk pulsa, untuk biaya pacaran, karena dia belum nikah, saudaraku, ya. Kemudian saya bilang begini, kamu memberi persembahan syukur. Dari yang 90% itu entah sekali persembahan kamu kasih 50.000, 100.000, atau 200.000 atau lebih, itulah benih yang kamu tabur. Selebihnya kamu digerakkan Tuhan, oh ini Bandung mau bangun nih, gereja Bandung. Kamu punya janji iman. Tuhan mau tiap bulan nabur 200.000 kek, 200 juta kek, 1 juta kek. Itulah benih yang kamu tabur.
Amin. Dia ngerti, oh iya Pak, itu benih, betul. Terus jelek apa Pak? Jelek adalah sesuatu dari berkat yang kamu terima, itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuhan mengajar supaya tanganmu di atas. Nah saudara, maka di gereja kita juga ada namanya persembahan diakonia yang dikelola oleh Pak Daniel, Pak Tatang, bahkan saya sama sekali tidak mengelolanya. Saudara, beliau-beliau ini hanya memberi laporan, Pak, kami memberi bantuan segini-segini, saudaraku. Nah, persembahan diakonia prinsipnya untuk jemaat itu bukan solusi, tapi meringankan saja. Jadi jangan berharap bahwa oh ini kalau dapat diakonia berarti solusi. Bukan, namanya meringankan beban saudara. Karena yang mendapatkan diakonia kan bukan hanya 1-2 orang, banyak saudaraku. Bukan hanya Bandung, bahkan di kota-kota lain kita memberi persembahan diakonia. Nah, itu jelek yang dikelola oleh gereja. Kamu juga bisa punya jelek sendiri yang bisa kamu bagikan ke orang. Baik itu duit, baik itu tenaga, baik itu waktu, baik itu talenta. Contoh seperti pemusik-pemusik ini, Lea, Anto, saudaraku, dia ngajarin keyboard, ya. Untuk anak jemaat yang mungkin gak mampu membayar biaya les. Gak masalah, itulah jelek yang mereka berikan. Jangan pelit-pelit saudaraku, itulah taburan. Waktu kamu nabur, ingat baik-baik. Dan kamu siram, artinya apa? Terus tabur, kamu akan mendapat tuaian dari Tuhan. Amin. Kurang mantap aminnya. Nah saudara, apa yang saya dan saudara tuai hari-hari ini, itu yang saudara tabur tahun-tahun lalu. Maka kalau sepanjang tahun 2020, 2021 kemarin, Anda nggak menabur benih, yaitu persepuluhan saudara. Di tahun 2022 tahun panen, kamu terlambat panen karena kamu belum nabur. Nah apa yang kamu tabur hari ini, kamu akan tuai bulan depan, tahun depan. Maka saudaraku jangan berhenti menabur. Baik itu benih, baik itu jelek, saudara. Jelek juga berbicara apa? Pada waktu kamu memberi kepada orang-orang yang lemah, Amsal berkata, kamu memiutangi Tuhan. Tuhan berutang sama kamu. Karena Tuhan utang sama kamu, Tuhan mau bayar sama kamu, saudara. Nah, Bapak Ibu, saya kemarin beberapa waktu lalu khotbahkan bahwa pemberian itu mencerminkan kemuliaan kita. Jumlah yang kita beri mencerminkan kemuliaan kita. Saudaraku, pemberian Tuhan kepada kita juga mencerminkan kemuliaannya sebagai Bapa pemberi. Masalahnya, dia Bapa yang memberi, kita siapa status kita waktu kita menerima. Waktu kita menerima sebagai hamba, kita akan menerima kemuliaan seorang hamba. Dan kita mendapat upah sebagai seorang hamba. Tapi kalau kita datang sebagai pengemis, gedor-gedor pintu surga, Tuhan tolong aku minta begini-begini. Engkau pun juga dapat kemuliaan seorang pengemis yang mendapatkan, saudaraku, remah-remah dari surga. Tapi kalau engkau datang sebagai keponakan, engkau pun juga menerima kemuliaan sebagai seorang keponakan. Kalau saya mau bicara soal keponakan, soal anak, saya ngalami sebagai keponakan tentunya. Saya hidup sebagai keponakan sepanjang hidup saya di Pemalang. Dan saya tidak pernah menerima hak seorang anak. Maka pemberian om saya kepada saya mencerminkan dia paman dan saya ponakan. Tapi pemberian om saya kepada anak-anaknya mencerminkan dia bapa dan anak-anaknya adalah anak. Dan itu beda. Hal yang sama kalau Bapak Ibu Saudaraku datang sebagai anak. Kemuliaan seorang anak, maka Bapamu di surga juga memberi kemuliaan pemberiannya sebagai seorang bapa kepada anak. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Katakan haleluya. Amin, saudara. Lebih meriah lagi boleh tepuk tangannya buat Tuhan. Nah, saudaraku, maka Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam Galatia, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti menabur. Ayo lihat ke depan, lihat saya. Jangan lihat saudara kiri kanan, jangan lihat handphone, lihat saya. Jangan berhenti menabur sebab kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Berbuat baiklah
untuk semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Amin. Jangan pelit-pelit dengan ilmu, main musik. Jangan pelit dengan apa, saudaraku. Contoh Yeyen, ini sarjana matematika. Katakan ngajarin matematik untuk anak-anak jemaat. Yang bisa bayar, terima. Yang nggak bisa bayar, ya sudah, saudaraku, suruh mijitin tuh anak saudaraku. Ya, artinya itu kita berbagi, saudara. Berbagi ilmu. Halo? Kurang mantap aminnya? Katakan yes. Ya, saudara. Nah, hal yang sama Bapak Ibu. Kemudian saya mau kasih satu contoh kisah nyata bahwa kalau kita nabur, kita nggak tahu kapan menuainya. Tuhan pasti akan memberi panen. Paulus menanam, Apolos menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan amin. Saudara, saya bacakan sebuah kisah nyata artikel yang luar biasa bagus saudara. Berjudul keikhlasan, ketulusan, dan ganjaran selalu bergandeng tangan. Wow, ketulusan dan ganjaran baik selalu bergandeng tangan. Ada satu peristiwa yang terjadi di Stanford University. Tentunya bukan di Indonesia. Di utara San Francisco, Amerika. Karena Kamis lalu kita baru kedatangan pendeta dari Amerika. Maka BFA hari ini juga akan menjelaskan kisah tentang Amerika. Saudara diberkati Tuhan. Jemaat BFA Bandung, haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong. Haleluya. Saudaraku, ada seorang mahasiswa berumur 18 tahun. Ya, dan kebetulan dia anak yatim piatu, saudara. Dia berjuang untuk menyelesaikan, untuk membiayai studinya. Saat orang tuanya masih hidup, mengajari dia untuk tidak pantang menyerah. Untuk tidak meminta-minta belas kasihan orang. Tapi untuk melakukan sesuatu supaya menghasilkan uang untuk bisa membiayai kuliahnya. Saudara, dia akhirnya dapat ide bersama dengan seorang temannya bikin konser musik, saudara, di kampus. Tujuannya adalah dia jual tiket itu, ya, jual tiket, kemudian lebihnya dari tiket akan dia ambil untuk membiayai studinya. Nah, saudara, akhir cerita, singkat cerita, dia mendatangkan pianis terkenal di Amerika saat itu, namanya, dia keturunan orang Polandia, namanya Ignacy Paderewski, tulisannya begitu susah banget saudara. Ya, ini dekat-dekat Ukraina saudara, ya. Haleluya. Ini supaya kita, saudaraku, agak simpati lah dengan Ukraina, maka saya akan bawa dikit-dikit dekat Ukraina, ya. Karena saya nggak mau bawa Anda masuk Ukraina, nggak bisa keluar nanti saudara. Oke, saudara, kemudian ya, dia ketemu dengan manajer sang pianis, meminta bayaran untuk tampil di kampus itu 2.000 US dollar. Kurang lebih 28 juta rupiah di kampus, dan itu akhir abad 19. Saudara, berarti kira-kira saudara itu tahun 1890 sekian saudara. Menjelang tahun 1900 saudara. Itu besar sekali. Akhirnya kesepakatan pun dicapai. Dua anak muda ini kemudian bekerja keras bikin konser musik saudara. Dan supaya sukses, hari konser pun tiba. Dan Paderewski siap konser di Hall Stanford University. Wow. Tapi sayang, saat hari itu tiba, penjualan tiket hanya baru terkumpul 1.600 US dollar. Untuk membayar pianisnya aja nggak cukup. Belum untuk yang lain-lain. Akhirnya kedua mahasiswa ini dengan kecewa, tapi mereka menemui Paderewski dan menjelaskan kenyataan itu. Mereka kemudian memberikan seluruh uang 1.600 US ditambah selembar cek janji yaitu 400 US dan berkata, nanti kami akan berusaha melunasinya. Nggak tahu kapan, tapi kami akan melunasinya. Saudara, ini belum konser,
Tapi pianis terkenal tadi berkata, nggak usah. Aku tidak bisa menerima uang kalian. Dia sobek cek 400 US. Dia kembalikan 1.600 US. Dengan lugas dan tegas dia berkata, ini uang, ambillah untuk biaya kuliah kalian. Sudah, segitu aja saudaraku. Kedua mahasiswa itu terkejut. Mereka mata berkaca-kaca, takjub setakjub-takjubnya. Dan tidak bisa mengungkapkan, tak kuasa mengungkapkan rasa terima kasih. Pada Rizky kemudian konser dilakukan dengan gratis bagi dia. Itu hanya kebaikan kecil dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Kemudian apa nasib pianis terkenal pada Rizky tadi? Di tahun 1930-an dia menjadi Perdana Menteri Polandia, saudara. Wow, Anda lihat, dia nabur talenta, dia menuai jadi Perdana Menteri. Enggak tepuk tangan buat Tuhan? Amin. Wow. Nah, saudara, saat itu baru Perang Dunia yang pertama. Kita tahu saudaraku, tahun segituan krisis ekonomi global. Dan akibat Perang Dunia ada 1,5 juta orang di Polandia yang tidak punya makanan, kelaparan. Semua kas negara, deposito, emas tidak bisa mencukupi krisis kelaparan atas Polandia. Sebagai Perdana Menteri dia tidak tahu kemana dia harus minta tolong. Sampai akhirnya dia memutuskan meminta bantuan ke administrasi makanan dan bantuan Amerika Serikat. Karena dia pernah tinggal di Amerika. Kemudian saudaraku, Presiden Amerika ke-31 saat itu namanya Herbert Hoover. Dia memerintah dari 1929 sampai 1933. Itu masa krisis global. Setuju membantu Polandia. Dengan sigap dikirimkan berton-ton bahan makanan, obat dan sebagainya, supaya krisis ekonomi di Polandia selesai. Puji Tuhan, masalah Polandia selesai karena bantuan Amerika. Sebagai Perdana Menteri, dia memutuskan pergi ke Amerika untuk menemui Presiden Amerika dan untuk mengucapkan ucapan terima kasih secara pribadi. Saudara, saat dia ketemu dengan Presiden Amerika, dia berkata, sebagai Perdana Menteri Polandia, atas nama rakyat Polandia, saya mengucapkan terima kasih untuk bantuan Bapak Presiden untuk negara kami. Saudaraku, Presiden Amerika yang bernama Hoover tadi kemudian berkata, Pak Perdana Menteri, Bapak tidak perlu berterima kasih. Kenapa? Mungkin Bapak lupa siapa saya. Bapak pernah konser musik di kampus saya. Dan saya salah satu dari 2 mahasiswa yang meminta Bapak. Dan kami nggak sanggup bayar Bapak. Bapak menggratiskannya. Anda tahu, keikhlasan, ketulusan selalu bergandeng tangan. Siapa yang nyangka mahasiswa yatim piatu tadi menjadi Presiden Amerika. Dan siapa nyangka pianis terkenal tadi jadi Perdana Menteri Polandia di waktu yang sama. Anda tahu saudaraku, Anda lihat hanya perbuatan kasih, main musik gratis, menyelamatkan 1,5 juta orang Polandia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apakah benih yang kita tabur? Jangan anggap enteng. Maka saya katakan, semua yang ada pada saya, semua yang ada pada saudara, entahkah itu uang, entahkah itu pemikiran, entahkah itu waktu, entahkah itu tenaga, itu adalah benih yang berpotensi berlipat ganda saat kita menabur untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan memberkati orang-orang lain. Saudara, pada Rizky hanya main musik,
Dia berharap dapat 2.000 US dollar tahun 1892. Tapi saat dia tahu bahwa itu adalah mahasiswa yang lagi butuh dana, uang yang ada dia tabur, ini untuk kamu menyelesaikan kuliah. 30 tahun kemudian, siapa yang nyangka dia jadi Perdana Menteri dan mahasiswa ini jadi Presiden Amerika. Tuhan ada di masa depan kita. Jauh sebelum kita ada di sana. Katakan amin. Taburan Anda hari ini, bahkan mungkin kita lupa. Tapi next, kita akan ngerti. Tuhan ada di sana. Amin. Dia memanggil saudara dengan namanya. Maka Bapak Ibu, seperti saya katakan khotbah minggu saya kemarin, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tolong ada di bahan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, pengajaran yang salah mengakibatkan kita bersyukur. Mensyukuri musibah yang kita alami. Mana ayatnya? Mensyukuri, saudaraku, kematian yang dialami. Tuhan Yesus gak mengajar demikian. Karena di hadapan Tuhan, Lazarus mati. Yesus bukan mensyukuri kematian Lazarus. Tapi yang Yesus lakukan adalah dia mensyukuri. Dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Saudaraku, mengucap syukur ternyata membangkitkan orang mati. Dan ternyata mengucap syukur adalah jalan keluar yang Tuhan beri kepada kita dalam berbagai keadaan yang sulit. Tetapi kita cenderung lebih senang memilih untuk mengeluh, mengomel, menggerutu untuk setiap kesulitan yang kita alami. Tuhan mengajar kepada kita di keadaan yang paling buruk sekalipun. Maka saya katakan tidak ada tragedi yang lebih buruk dari kematian. Kalau Anda mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan omset. Saudaraku, banyak gereja kehilangan kehadiran jemaat. Itu jauh lebih baik daripada kematian. Gak ada tragedi, gak ada peristiwa yang lebih buruk dari kematian. Jadi saudara, di situasi yang paling ekstrim yaitu kematian, Yesus pun tidak mengomel. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengangkat wajahnya ke atas, memandang kepada tahta kasih karunia. Seperti Ibrani 4 ayat 16, fokus pada tahta kasih karunia. Hampiri tahta anugerah. Namanya aja tahta anugerah, supaya kamu memperoleh kemurahan Tuhan. Apa kasih karunia? Sesuatu yang tidak kita upayakan. Halo, saudara. Yang membuat Petrus tenggelam bukan badai. Yang membuat Petrus berjalan di atas air juga bukan karena saat yang teduh yang tenang. Karena tidak ada seorang pun yang bisa berjalan di atas air, baik di tengah badai maupun di suasana yang tenang dan teduh. Tapi apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Kasih karunia yang tidak dia upayakan. Apa yang membuat Petrus tenggelam? Saat dia mengalihkan pandangannya dari tahta kemurahan kepada badai, kepada gelombang, kepada situasi dan kondisi. Kalau Petrus terus memandang pada tahta kasih karunia, dia akan terus berjalan di atas air. Entah ada badai, entah tidak, saudaraku. Hal yang sama, dengarkan baik-baik. Kalaupun gak ada badai, saudaraku, apakah Petrus bisa berjalan di atas air tanpa kasih karunia Tuhan? Tidak. Hal yang sama. Dengar, saudaraku, banyak orang pada waktu walaupun nanti menjadi endemi dan kemudian ekonomi Indonesia bangkit kembali, ekonomi global bisa bangkit kembali, tetap akan banyak orang yang tenggelam bisnisnya karena pandangannya bukan kepada tahta kasih karunia. Hal sebaliknya, sekalipun di tengah gelombang, di tengah badai, saat pandangan kita kepada tahta kasih karunia, dengar baik-baik, badai ini tidak akan menenggelamkan kita. Kita akan berjalan dalam kemustahilan.
mengalami kemuliaan yang Tuhan beri. Maka selalu arahkan pandanganmu kepada tahta kemurahan. Untuk apa? Memperoleh kasih karunia yang tidak kita upayakan, dan mendapatkan anugerah dan menerima pertolongan kita. Fokuskan kepada tahta kemurahan Tuhan. Nanti lihat, mulai hari ini hidup saudara akan mengalami kemurahan demi kemurahan, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kesehatan. Haleluya, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Nah, kembali ke tadi, di saat yang sulit, saudaraku, Yohanes pasal yang ke-11 ayat 41, Yesus menengadah ke atas mengucap syukur. Dan kemudian dia berkata, Bapa, aku bersyukur karena engkau telah mendengarkan aku. Saudaraku, Yesus nggak bersyukur mengatakan gini, Bapa, aku bersyukur Lazarus mati. Enggak. Saudaraku, kita salah pemahaman. Kita sering mendengar pendeta berkhotbah mengucap syukur dalam segala hal. Apalagi kita orang Indonesia banyak untungnya. Kamu baru keserempet motor kan? Cuman lecet bersyukur, belum pincang. Yang pincang bersyukur, belum lumpuh. Yang lumpuh bersyukur, belum mati. Tuhan gak ngajar kita bersyukur untuk musibah itu, tapi mengucap syukur dalam segala keadaan. Artinya apa? Mengucap syukur, Dia tetap baik bagi kita. Dia tetap menjaga kita. Dia tetap memelihara kita. Dia tetap memberkati kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia pelindung kita. Dia kekuatan kita. Katakan amin. Nanti di akhir khotbah saya berikan saudaraku, dan saya akan share buat saudara. Ada 20 lebih alasan kenapa saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Bersyukur dalam segala keadaan. Artinya begini, mau keadaan pandemi, mau keadaan endemi, mau keadaan baik, mau keadaan kurang baik, mau keadaan Anda terima gaji, mau keadaan gaji sudah habis, mau keadaan apapun, Tuhan mengajar kita bersyukur untuk apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Kita mengucap syukur karena Dia mengasihi kita. Katakan amin, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, maka tadi saya katakan ya, hal yang pertama untuk Anda dan saya panen, tabur apa yang ada pada saudara. Kembali kepada pertanyaan anak muda tadi, dia nanya gimana bedakan benih jeleh dan roti. Saya udah jelaskan. Kalau kamu nggak pernah nabur, bagaimana kamu menuai? Saudaraku, gereja-gereja satelit kenapa? Yang otonom maupun yang non otonom, tabur. Saudara, saya bilang kamu tabur persepuluhan gerejamu. Oh, tapi belum ada, tabur dari kamu sendiri. Bagaimana kamu menuai kalau kamu nggak pernah menabur? Saudaraku, apa yang saya tuai hari ini taburan-taburan saya masa-masa yang lalu. Maka Bapak Ibu, saya bisa menyaksikan Tuhan nggak pernah utang sama saya. Saya mau katakan buat saudara, apa yang saya tabur, Dia mengembalikan lebih, dan lebih dari semuanya. Mungkin ada, Pak, tapi kan saya full timer. Saya saksikan, saya pernah jadi full timer GBI Betani. Saudaraku, saya ditempatkan oleh pemimpin saya, Pak David Cakra, di Indramayu. Saudaraku, 1 tahun saya punya gaji semuanya tiap bulan. Saya tabur untuk beli tanah di Indramayu untuk tanah gereja. Saudara, mungkin Anda bertanya, "Lah Bapak hidup dari mana?" Saya nggak tahu. Yang jelas hidup dari Tuhan, betul? Dan Tuhan memelihara. Saya tabur setiap bulan, saudaraku. Hari ini, saudaraku, satu sekretariat GBI sudah beli. Saya tahu ada taburan saya banyak di sana. Itu pekerjaan Tuhan. Apakah kemudian saya merasa rugi? Kan bukan gereja gue lagi, GBI. Tuhan tidak pernah mau utang. Itu juga gerejanya Tuhan. Saya nabur untuk pekerjaan Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Tepuk tangan dong paling meriah. Wow! Amin. Nah, saudaraku, mengucap syukur adalah jalan keluar yang Tuhan beri. Mengucap syukur adalah jalan keluar. Yesus menengadah ke atas mengucap syukur. Saudaraku, Dia bersyukur untuk apa? Bapa, aku bersyukur karena Engkau telah mendengarkan aku. Saudara, tolong nanti bless siapkan ya 1 Korintus 11 tentang perjamuan kudus. Nah, saudaraku, nggak ada di bahan. Saudaraku, dalam peristiwa yang lain, 5.000 orang yang belum dapat makan. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengangkat wajahnya ke atas, mengucap syukur, dan mulai pecah-pecahkan roti. Situasi yang rumit, ngasih makan 5.000 orang, nggak ada makanan, yang ada cuma 5 roti. Bagaimana caranya? Dia mengucap syukur, saudaraku. Bahkan
malam sebelum dia wafat. Dia ambil roti, 1 Korintus 11 ayat 25 kalau nggak salah, atau ayat berapa. Saudara, kita lihat Bapak Ibu. Halo, amin. Iya saudaraku, kita lihat. Iya, ini dia. Rotinya dulu, ini kan cawan, berarti sebelumnya, ayat 24 saudara. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus mengambil roti, saudara, mengucap syukur dan kemudian memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Anda tahu saudaraku, dia tahu dia mau mati. Dia tahu tubuhnya seperti roti yang dipecah-pecahkan. Tapi saat dia mengambil roti, apa yang dia lakukan? Dia nggak berdoa yang lain, dia mengucap syukur. Maka Anda lihat, pengucapan syukur Yesus inilah yang memampukan dia sampai taat mati di kayu salib. Pengucapan syukur Yesus inilah yang membuat saudara Anda dan saya diselamatkan. Pengucapan syukur Yesus inilah yang membuat dia bangkit di hari yang ketiga. Dan kebangkitannya mengalahkan kematian saudara. Amin. Maka hari ini penuhi, ingat baik-baik, pengucapan syukur adalah bahasa iman yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kalau Yesus memakai pengucapan syukur di situasi yang paling rumit, di situasi yang sulit, di situasi yang paling ekstrim, yaitu kematian Lazarus, dan jalan keluarnya banyak hal terjadi, banyak mujizat terjadi. Saya percaya waktu kita mulai bersyukur, yang mati dalam hidup kita satu persatu Tuhan pasti bangkitkan saudara. Amin. Anda bersyukur untuk yang sedikit, 5 roti 2 ikan. Jangan ngomel, jangan ngeluh. Apa artinya untuk hidup sebulan? Apa artinya untuk masa depan saya? Bersyukur. Mari naikkan syukurmu. Sungguh besar setiamu. Lampu boleh dipadamkan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Katakan sama-sama. Sungguh besar setia-Mu. Naikkan syukur-Mu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Aku tetap percaya,
katakan ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, firman-Mu ajaib Tuhan. Amin. Aku bersyukur karena aku ciptaan baru. Aku bersyukur karena Kau memenuhi segala keperluanku. Dalam kekuatan-Mu hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Mari yang percaya. Ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Haleluya. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi, tak akan ku takut, tak akan ku takut. Amin. Trust in me. Yes. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Angkat kedua tanganmu, katakan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku
Mari angkat tanganmu, jemaat saja berkata, ku percaya janjimu aja terukir amin. Ku berserah di dalam mari katakan dengan iman, ku percaya. Lagi jemaat saja angkat kedua tanganmu. Ku percaya janjimu. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Anda ciptaan baru. Karena Tuhan sudah menerima engkau apa adanya dan tidak membiarkan engkau apa adanya. Kenapa kita mengucap syukur? You are complete, engkau komplit di dalam Yesus. Kenapa kita bersyukur? Karena Dia telah menyembuhkan kita. Amin. Haleluya. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Haleluya. Bersama-sama katakan, ku percaya. Katakan, tak akan ku takut. Tak akan ku takut. Tak akan ku gentar. Kaulah imanku. Kaulah Tuhan. Sampai Tuhan melawan bersama saudara. Bangkitkan iman saudara. Haleluya. Kebaikanmu di hidupku. Ku percaya. Percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Angkat kedua tanganmu, katakan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari angkat roti dengan tangan kanan kita dimanapun saudara berada. Malam saat Tuhan sudah diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur
atasnya, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karenamu, ambillah, makanlah. Bapak ibu saudaraku yang percaya, ini tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah karena dosa-dosa kita. Ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Ambil dan minum dalam nama Yesus. Mari beriman kepada Yesus dan darahnya yang ditumpahkan untuk saudara dan saya. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus, pandemi sudah berakhir. Dan tidak ada satupun dari saudara yang menjadi sakit dan lemah. Oleh bilur-bilur Yesus, aku bersyukur kita sudah disembuhkan. Tidak ada satupun yang kekurangan, semua diberkati. Sebagaimana Yesus ada di muka bumi, sehat, kuat, makmur, demikian juga ada sehat, kuat, makmur. Yesus pendek umur supaya kita panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami bersyukur dan sebagai tanda syukur kami membawa persembahan kami kembalikan persepuluhan kami. Inilah benih yang kami tabur untuk pekerjaan Tuhan. Juga berkati setiap tangan yang memberi, yang menabur benihnya, Tuhan melipat gandakannya. Mereka yang di rumah juga yang membawa persembahan, Tuhan lipat gandakan benih yang mereka tabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai, memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.